Waalaikumsalam warahmatullahi Keluar, keluar, wabarakatuh. keluar, Bunda, keluar, keluar Assalamualaikum, dulu Bunda. satinya. Bang Juma keluar, asli keluar. Bang Zuma, maafkan saya Bang Zuma, saya harus membaca Bible seperti itu Bang Zuma. Penuh hikmat, penuh hikmat. Lanjut Gurunda. Iya, pakai itu telur juga lah buat satu. itu juga penting memang untuk disampaikan pada teman-teman supaya menjaga sikap di dalam menerima kekuatan dari Barat yang mencoba untuk memframing Islam itu adalah agama kejam, kan gitu ya. Memang bisa dibutuhkan memang data-data seperti itu. Nah, sedangkan tadi saudara Rames, kalau nggak salah dia buka kitab At-Taubah ya, Al-Quran surat Taubah. Ada perintah perangilah. Nah, itu ayat itu kita harus tahu asbabul nuzulnya. Itu masa perang. Kalau masa perang itu memang harus diperangi, namanya perang. Jadi betul yang Dengar tuh disampaikan. Natalia, jangan budak lu. Jadi dalam peperangan ya memang harus ada perlawanan. Yang dikatakan adik saya Natalia itu udah benar. Islam tidak pernah memerangi orang yang lagi damai. Islam memerangi orang yang memerangi Islam. Tidak pernah kemudian Islam itu memulai peperangan, kecuali ada hal yang sangat penting di sana. Misalnya ada sekelompok kecil umat Islam yang hidup di tengah-tengah kaum kafir, mengalami penekanan dan penindasan, lalu minta pertolongan kepada pemerintahan Islam. Maka sahabat diperintahkan oleh Rasulullah untuk melakukan negosiasi. Kalau ternyata tidak ada negosiasi, maka diberikan surat. Maka kami akan datang dengan membawa pasukan. Nah, dijawab tuh sama musuh, silakan. Ditentukanlah tempatnya, terjadilah perang. Nah, ayat itu berlaku. Di Islam itu tidak ada perintah untuk membunuh orang yang beragama lain. Tidak ada. Tidak ada. Tidak sama seperti Bible. Islam dalam perang saja nih, misalnya antara Kristen dengan Islam terjadi perang, dan itu disetujui ya. Ada peperangan, ada perlawanan, itu disetujui. Tidak Kristen dalam keadaan damai, tak ada persetujuan untuk perang, tiba-tiba Islam datang, itu nggak ada. Contoh kasus Ambon Poso, itu tidak pernah Islam memulai. Tidak pernah Islam orang tidur diperangi, orang lagi dalam gereja itu ditebas. Itu di Islam tidak dikenal yang kayak gitu, itu pengecut. Islam tidak mengenal itu. Nah, dalam keadaan perang saja, kaidah di Islam itu apa? Wa in ahadum minal musyrikin astajarah fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Ini data tidak ditemukan di kitab Kristen. Data secantik ini. Dalam keadaan perang, jika di antara musuhmu ada yang meminta perlindungan kepadamu, apa perintah Allah? Fa'ajirhu, maka lindungilah, hatta agar mereka yasma'a kalam Allah, mendengarkan firman Allah. Jadi lindungi. Kemudian bukan cuma dilindungi, summa ablighu ma'mana, antarkan mereka pada tempat yang aman. Indah kali Islam ini. Jadi ketika perang ada yang minta perlindungan dari musuh, maka kata Allah lindungi, bukan hanya dilindungi, summa ablighu ma'mana, antar orang yang tadi, musuhmu yang tadi itu pada tempat yang aman. Zalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak mengetahui. Kurang indah apa Islam? Tapi kalau dilihat dari kitab saudara, contoh di dalam Ulangan 20, apabila dikatakan gini, apabila engkau mendekati satu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan kerja rodi bagimu dan menjadi budakmu.
Ada nggak di Islam? Nggak ada. Sadis sekali. Minta damai, oke, kita damai. Setelah damai, apa yang dilakukan oleh pemilik kitab ini? Memperbudak, suruh kerja rodi. Nah, kalau misalnya mereka tidak mau berdamai, tidak mau menjadi budakmu, tapi melakukan perlawanan terhadapmu, maka bunuhlah semua penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Tuh, Ulangan 10, nomor 10, nomor 11, nomor 12, dan seterusnya. Nah, ini di dalam Islam tidak ada yang kayak begitu. Belum lagi kalau dikatakan di dalam Islam yang tadi saudara bawa, bahwa bunuhlah dia dan seterusnya, yang tidak mendengarkan kalimat Allah bla 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 dan seterusnya. Itu yang dimaksud di sini adalah orang yang memerangi Islam, orang yang tadinya berpura-pura di Islam lalu masuk kemudian lantas keluar untuk menyerang Islam. Coba Anda lihat asbabul nuzulnya. Saya pastikan begitu. Tapi kalau di Ulangan 13, apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau kerabatmu sendiri membujuk engkau diam-diam dengan berkata, mari kita berbakti, mari kita menyembah kepada Tuhan lain yang tidak dikenal olehmu, oleh nenek moyangmu, salah satu Tuhan dari bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke bumi, maka jangan engkau mengalah kepadanya, janganlah mendengarkan dia, jangan engkau merasa sayang kepadanya, jangan mengasihi dia, jangan menutupi kesalahannya, tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang harus bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh penduduk. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar, berniat menyesatkan engkau dari jalan Tuhanmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ini perintah. Apa perintahnya di situ? Kalau ada orang beragama lain lalu mengajak engkau menyembah kepada Tuhannya, bunuh. Biar itu anakmu, biar ibu kandungmu, biar bapak kandungmu, biar darah dagingmu, biar saudaramu, istrimu, bunuh. Jangan orang lain yang bunuh, kamu sendiri yang duluan. Ada nggak di Al-Quran kayak begitu? Ada nggak dalam Al-Quran? Tunjukkan. Kalau ada orang beragama lain lalu mengajak Gini, kita Bang pindah, Juma, itu perjanjian lama. Jangan salah. Beda. Jangan salah. PL dengan perjanjian baru beda, Bang Juma. Jangan salah. Kalau di PL darah ganti darah, itu benar kata Bang Juma. Saudara, darah ganti darah, nyawa ganti nyawa gitu loh. Di dalam kitabmu Ibrani 10 dikatakan, dengarkan, Ibrani 10 dikatakan begini. Apa yang ada di dalam perjanjian lama itu terdapat bayangan dari keselamatan yang akan datang, yaitu perjanjian baru. Bayangan. Bayangan itu apa? Contoh, objek yang harus terjadi sesuai dengan bayangan. Bayangannya ke kanan, maka objeknya ke kanan. Bayangannya ke kiri, maka objeknya ke kiri. Tidak mungkin bayangannya berjalan ke depan, kemudian objeknya mundur. Itu nggak mungkin. Bang Juma, gantian itu dulu, bayangan. Udah keliru ini. Dari 1.300 orang ini nanti jadi keliru kalau mendengar narasi Bang Juma ini. Jadi gini Bang Juma, yang disampaikan Bang Juma tadi itu ada di PL perjanjian lama, itu tidak kita pungkiri. Nah, itu perintah kan? Tapi ketika di perjanjian baru, ya kan, Yesus sudah datang ke bumi, turun ke bumi. Nah, dibunuh. Disinilah hukum kasih lah. Oh, tidak ada Hukum kasih, Bung. Justru semakin gila karena Tuhan pun dibunuh. Kalau di perjanjian itu beda, lama tidak dulu, ada. itu tentara Romawi. Kalau di perjanjian lama tidak ada bunuh Tuhan, hanya bunuh orang, bunuh manusia, bunuh perempuan, bunuh binatang, tumbuhan. Tapi di perjanjian baru lebih parah, Tuhan yang dibunuh. Lalu ajaran mana yang dibilang kasih nih? Di Kristen itu jangankan manusia, Tuhan aja dibunuh. Mau kemana Kristen? Mau kemana? Ajaran kasih apa? Ajaran kasih gimana ceritanya? Manusia dibunuh itu mah biasa. Tapi kalau Tuhan yang dibunuh, baru tujuan Tuhan dibunuh itu apa? Mau tahu nggak? Tujuan Tuhan dibunuh itu agar diselamatkan manusia.
Jadi Kristen berdiri di atas ajaran radikal. Bukan lagi radikal. Kok radikal itu kan bunuh manusia. Jangan kau biarkan hidup apapun. Yang mengajarkan kau pindah ke agama lain, menyembah kepada Tuhan lain. Bunuh itu nggak seberapa. Ini Tuhan coy. 1 Korintus 15:17, tanpa pembunuhan terhadap Yesus Tuhannya Kristen, sia-sialah iman Kristen, dan Kristen akan tetap berada di dalam kuasa maut, kuasa dosa, tanpa pembunuhan kepada Tuhannya. Gimana ceritanya ada agama kayak gitu? Keselamatan dihasilkan dari pembunuhan. Kalau tidak bunuh Tuhan, tidak selamat. Apa dalilnya? 1 Korintus 15:19. Mana lagi dalilnya? Roma 14 nomor 9. Ada lagi Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Coba saya tanya saudara-saudara Kristen, tanpa pembunuhan terhadap Tuhan kalian, kalian masih berada dalam kuasa dosa atau tidak? Jawab. Bagaimana caranya untuk masuk surga menurut Kristen? Syaratnya bunuh Tuhan. Jadi sekiranya orang-orang Kristen ini hidup zaman Yesus, maka tidak ada fungsinya tentara Romawi, tidak ada fungsinya iblis, tidak ada fungsinya Yudas. Kenapa? Orang Kristenlah yang pertama kali akan membunuh Yesus, bahkan makan daging dan minum darah Yesus. Itu fakta real. Demi apa? Demi angan-angan masuk surga, maka Kristen kudu wajib makan darah, makan daging Tuhannya sendiri. Kenapa muncul tema, apakah Kristen ini bisa mendudukkan pembunuh Tuhannya, pahlawan atau penjahat? Kenapa? Untuk menyadarkan bahwa ternyata Kristen ini tidak ada apa-apanya tanpa pembunuhan. Kristen ini tidak ada di dunia ini tanpa radikalisme. Kristen ini tak ada apa-apanya di bumi ini tanpa ada mimpi dari kuasa gelap membunuh Tuhan sendiri demi untuk keselamatan Kristen. Ada nggak agama di atas muka bumi ini yang bunuh Tuhannya? Nggak ada, hanya agama Kristen. Habis itu Kristen mau mengatakan kami ajaran kasih loh. Saya dari lahir sampai usia kelas 3 SMP, kalau mendengarkan kata Kristen itu saya takut. Karena yang ada dalam benak saya itu penjajah. Maaf ini fakta dalam hidup saya. Mau kayak mana? Saya buku-buku sejarah, yang ternyata di buku-buku sejarah itu Belanda, ada foto Belanda, orang Belanda pakai hitam putih, di belakangnya ada bangunan gereja, ada tanda salib. Begitu saya dengarkan Kristen, yang ada dalam benak saya itu penjajah, perampok, pembunuh. Nah ini dia. Itu nanti setelah besar saya lihat, oh Kristen itu ternyata begini. Jadi kalau sekarang di era merdeka, ajaran Kristen mengatakan ajaran kasih, itu seibarat pembunuh berdarah dingin. Habis melakukan pembunuhan, cuci tangan, ganti baju, cuci darah yang ada di tangan, semua yang di mulut. Habis itu pakai parfum, rapikan rambut, pakai baju baru, berjalan senyum-senyum. Selamat pagi, aku kasih loh kepada kalian. Padahal di rumah mereka ada patung yang kepalanya mengarah ke kiri karena ditombak lambungnya, dan dia jelas foto yang ada di situ adalah foto penganiayaan di atas pohon. Punyalah malu sedikit kalau memang masih bisa. Kalau nggak ada kepegadaian. Mana tahu ada orang yang kemudian gadaikan rasa malunya tapi tidak sempat ditebus, ambil, itu murah. Pakai sedikit itu rasa malu. Cobalah Anda bayangkan, andai saja kita belum merdeka, kita ketemu nih Islam Kristen di antara desingan peluru yang berbunyi. Kami datang mengabarkan Al-Quran, kalian datang mengabarkan Bible. Peluru di mana-mana, jum, bum.
Habis itu Anda mau baca apa? Kasihilah musuhmu apabila pipi kirimu itu kamu baca di depan itu. Nah, sementara tiba-tiba kami lagi main bola di lapangan, datang orang-orang yang menganut agama sama seperti kalian. Bermatian orang di lapangan. Orang lagi sholat di masjid, datang orang yang seagama denganmu. Bum bum bum. Masjid kubahnya terlempar sampai 30 km 3 meter ke langit. Gara-gara pelakunya adalah seagama dengan kamu. Kira-kira saat itu kamu bisa? Agama Islam itu radikal loh. Agama kami Kristen itu kasihan sekali maksudnya. Nggak bisa Bung, kalian itu minoritas di negara ini sampai kalian nampak tenang, adem, di depan kami senyum. Tapi jujur, kalian kalau melihat umat Islam pergi ke masjid, itu hati kalian itu kalau bisa kami lihat pakai apa, alat teropong, itu kayak bara api. Benci, marah dalam hati kalian itu. Itu fakta. Kenapa? Ya. Karena Udah kamu selalu ingin mayoritas. Seibarat kalian itu seperti ban mobil. Islam berada di ban depan. Kristen berada di belakang, ban belakang. Coba kamu lihat ban belakang dan ban depan. Perhatikan mobil Anda. Mana ban yang cepat botak? Yang di depan atau yang di belakang? Selamanya yang cepat botak itu ban di belakang. Apa sebabnya? Karena ban belakang itu selalu berpikir bagaimana caranya bisa melambung ban depan. Ya botak lah. Lu mau mikir mau melambung ban depan kayak mana ceritanya? Nggak bisa, tuyul. Ban belakang cepat botak karena selalu ingin menyalip ban depan. Tapi nggak bisa. Selalu ingin mayoritas, selalu ingin tampil. Mau jadi 01 RI tapi nggak bisa, jadi 02 nggak bisa, mau jadi gubernur nggak bisa, susah. Jadi ban belakang itu tidak akan pernah pindah menjadi ban depan kecuali mundur. Nah, mau nggak kita mundur? Mau nggak kita mundur? Tentu kita nggak mau mundur, kita harus maju. Maka terima nasib lo di belakang. Begitu saudaraku. Jadi jangan pernah saya izin tanggapi Bang Suma, boleh? Islam itu agama radikal, sementara Kristen agama kasih. Wih, agama kasih. Apa? Coba. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Itu kaidah. Kristen ajaran kasih. Nah, coba apa yang dimiliki Kristen? Kasih mana yang dimiliki Kristen yang tidak dimiliki agama lain? Bagi-bagi Indomie, saya sering. Apa-apa? Boleh saya izin tanggapi Bang Suma? Apa ajaran kasih yang ada di Kristen yang tidak dimiliki agama lain? Bang Suma tidak dengar. Cuman satu yang dimiliki oleh agama Kristen yang tidak dimiliki agama lain. Apa itu? Saya tanggapi Bang Bagi-bagi Suma kondom. tadi. Nah, itu aja kelebihannya. Maju. Boleh saya tanggapi? Silakan. Oke. Bisa tolong saya dibesarkan, saudara? Biar saya buka data baru berbicara ya. Terima kasih. Iya, jadi tadi Bang Suma mengatakan bahwa di Atoba 29 itu adalah perangi orang yang memerangi, baru diperangi. Kalau orang tidak memerangi tidak boleh. Masih mau melakukan melakukan perlawanan ternyata. Bang Suma kan bilang demikian kan. Saya ingin tahu Bang Suma, di sini kalimatnya perangilah orang yang memerangi kamu di mana Bang Suma? Itu ayat apa itu? Itu ayat tentang 29. Apa? Tunggu dulu. Itu ayat ayat yang menjelaskan tentang apa? Saya bertanya ya. Iya. Cuma tadi Bang Suma berkata di Atoba 29 adalah perangilah orang yang memerangi kamu. Itu asbabul nusulnya dulu. Asbabul nusul ayat itu apa? Ya saya nggak tahu, makanya Bang Suma tolong makanya jelaskan. Nanti Bang Suma tolong jelaskan. Kalau nggak ngerti asbabul nusul, kalau nggak ngerti asbabul nusul, ya kalau nggak ngerti asbabul nusul, selesaikan dulu Bang Suma. Enggak.
pahami asbabul nuzul dulu, jangan langsung di tengah. Asbabul nuzul ayat itu apa? Asbabul nuzulnya dulu Anda harus tahu. Apa Iya, yang Bang melatar Suma, belakangi? bisa saya selesai dulu, Bang Suma, bisa nggak? Iya, enggak. Kamu kalau mau menjelaskan Al-Quran, jelaskan dulu asbabul Enggak, nuzul. saya nggak menjelaskan loh, Bang Suma. Kok Bang Suma suruh Enggak, saya kan jelaskan? Emangnya bertanya buat sama saya apa? ente. Kamu ngerti asbabul Buat apa nuzul saya ayat jelaskan itu? kitab orang lain? Saya tidak harus Kamu tahu menjelaskan asbabul kitab orang nuzul lain ayat itu? untuk biar terlihat bijak ya, tidak seperti itu, saudara. Kamu ngerti nggak asbabul nuzul ayat itu dulu? Saya tidak ngerti, maka saya Oh, ya bertanya udah, nggak kepada usah Bang dibahas Suma. kalau gitu. Saya selesaikan dulu pertanyaan saya. Bang Nggak Suma, usah tidak dibahas kasih saya- kalau kamu nggak ngerti, ngapain kita bahas? Kan Bang Suma kan ngerti. Iya, jangan ke situ Bang Suma perginya. ngerti, Kalau harus begitu, menjelaskan kepada Anda nggak orang yang ngerti nggak- asbabul nuzul, Nggak ngerti. tapi Anda mau Oh, Bang bahas Suma itu. ngerti. Gimana Nggak mau ceritanya? menjelaskan kepada orang Anda yang nggak nggak paham ngerti. asbabul nuzul, tapi Anda mau memframing bahwa ini gimana ini maksudnya? Ini gimana maksudnya? Pahami dulu asbabul nuzul ayat itu apa? Iya, justru Bang Suma paham, maka saya bertanya kepada orang Tadi yang paham. saya sudah menjelaskan Akan samamu. menjadi salah kalau Saya bertanya tadi kepada orang sudah yang nggak menjelaskan paham. samamu. Nah, saya pengen tahu Bang Suma, pada saat kan Bapak bilang ini asbabun nusulnya, pada saat di peperangan, saya bertanya, Iya. pada saat itu Rasulullah saat ayat ini turun, Rasulullah diperangi atau tidak? Atau Jelas itu Rasulullah yang zaman memerangi? perang itu Itu zaman perang. Iya, saya bertanya, Itu diperangi zaman apa perang. memerangi? Itu zaman perang Pertanyaan itu. pertanyaan Itu saya, Bang terjadinya Suma. pada Fokus, tahun Bang 9 Suma. Hijriah itu. Ya, Bang Suma, fokus pertanyaan saya bertanya Bang Suma, itu Rasulullah diperangi atau Rasulullah yang memerangi? Diperangi itu. Diperangi, datanya mana? Iya. Itu masa Sejarahnya apa mana? itu? Itu tahun berapa? Aku tanya dulu. Itu tahun berapa? Dan perang apa yang terjadi di situ? Coba. Perang apa yang terjadi di sana? Saya nggak tahu, Bang Suma. Ya kan makanya ngapain kau menjelaskan bahas itu, sesuatu yang kau makanya. tidak tahu? Nih ku jelaskan samamu. Iya, Itu siapa yang terjadi pada memerangi, tahun 9 Rasulullah pada Hijriah. Rasulullah SAW sudah melakukan persiapan bersama dengan sahabat-sahabatnya melawan tentara Romawi. Oke? Paham? Pada masa itu sahabat-sahabat kemudian telah mengirim utusan ke daerah-daerah pinggiran kota untuk mengajak mereka agar bersiap-siap, dan seruan itu mendapat sambutan yang sangat-sangat luar biasa. Apa yang terjadi pada masa itu? Berkumpul 30.000 personil kurang lebih dari Madinah, dan juga ada juga di tengah-tengah mereka itu menurut sejarah kaum munafik juga ikut pada saat itu. Jadi memang pada saat itu perangnya luar biasa. Perang yang luar biasa yang kemudian terjadi selama 20 hari. Perang itu sudahlah panas, sudah terik di mana-mana, gersang terjadi. Nah, itulah yang kemudian yang dikenal dengan pasukan Rasulullah, di mana menurut sejarah berangkat dari negeri Syam untuk kemudian berperang melawan Romawi. Itulah yang disebut perang Tabuk. Paham? Itu ada sejarahnya itu. Jadi Bang Yuma, tidak izin. begitu. Gimana? Bang Andi? Tentara Romawi itu keturunan yang pernah membunuh Tuhannya, itu yang diperangi Nabi. Iya, betul. Ya. Nah, itu. Jadi saudara harus tahu latar belakangnya. Itu berbicara mengenai perang apa yang terjadi pada masa itu, siapa yang diperangi pada saat itu, apa latar belakangnya. Jadi jangan hanya mengambil data ini perang. Nah, berbeda dengan yang kejadian ulangan 13. Berbeda dengan ulangan 20. Tidak ada yang melatar belakangi, itu perintah. Apabila engkau mendatangi sebuah wilayah untuk berperang, kepunglah dia. Kemudian tawarkan ke dia untuk berdamai. Kalau dia menerima perdamaian,
Apa yang kamu lakukan? Hiduplah Ya, berdampingan. Bang Andi, mohon maaf ya Bang Andi ya, saya izin sebentar sama Bang Suma ya. Iya, jadi Kalau Bang Suma, dia nanti saya menerima menjelaskan perdamaian, maka jadikanlah Nanti saya mereka budak. menjelaskan hal itu, Bang Suma. Bang Suma tadi sudah mengatakan itu perang. Iya, berarti apa ayat itu kan hanya dipakai pada saat perang. Benar kan Bang Suma? Iya. Oke. Nah, sekarang Bang Suma, nanti saya menjelaskan tentang pernyataan Bang Suma tentang, tapi biarkan saya selesai dulu ya. Pernyataan Bang Saya Suma sudah tentang membantah bahwa dalil ini, saudara. ada Tunggu. Sudah. Saudara Rames, saya sudah membantah dalilmu. Sekarang kau bantah coba yang saya katakan tadi, ulangan 10 itu ulangan 20. Dengan yang ada di dalam kitab kitab Kejadian ulangan 13 yang saya ucapkan tadi, perintah membunuh orang yang mengajak menyembah kepada selain Tuhannya Abraham. Nah, coba kau bantah dulu itu, baru kau masuk ke Al-Quran lagi yang kau tidak paham. Silakan. Saya bantah ya. Ya, silakan. Oke, begini Bang Suma. Bisa tolong dibesarkan? Oke, Bang Suma. Di sini di Yohanes 8. Kok Yohanes 8? Iya, sebentar Bang Suma, sebentar. Data Nanti yang kau bawa tadi kok larinya ke Yohanes 8? Iya, itu kan datanya Bang Suma. Nanti saya lanjut ke sana Bang Suma. Enggak, Di Yohanes jelaskan data itu. Loh, kok Bang, iya gampang. Jelaskan itu, Bang Suma. data itu. Gampang itu. Tenang Bang Suma, ya, tenang. Kalau ya. dia nggak bisa, udah turunkan aja, cari Kristen yang agak berakal. Jangan begitu. Ini lah, Bang cuman Suma. orang manusia licik aja, ini orang licik yang Enggak, tidak berilmu, mencoba untuk ngelas data. Iya, jadi di kutanya ayat dulu 4 samamu, kutanya dulu Bang Suma. saudara. Saya tanya dulu. Agama Kristen masuk ke Nusantara ini datang melalui perang atau datang melalui damai? Sebentar Bang Suma. Nah, Saya sebentar, selesaikan. udah, keok. Dikasih izin Nah, kamu ke gereja, isap ibu jari kaki pendeta, biar kau sehat. Diturunkan Bang Juma. Harus. Saya mau dia menjelaskan dalil sebagaimana saya menjelaskan dalil di mana dia membawa at-taubah tadi. Bang Juma, berarti Bang Juma belum membedah perjanjian lama sama perjanjian baru, perbedaan. Apa yang harus dibedah? Apa? Tidak ada hubungannya orang Kristen dengan perjanjian lama. Titik. Tidak ada. Iya, Jadi memang nggak ada. tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Jadi kalau Anda mengatakan, oh itu tidak berlaku lagi karena itu perjanjian, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Jangankan mengenai perang, perjanjian lama mengajarkan Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Itu perjanjian lama. Tapi begitu di perjanjian baru, Tuhan menjadi manusia dan anak manusia. Itu kan maksud loh. Di dalam perjanjian lama Tuhan itu satu, tapi di dalam perjanjian baru Tuhan jadi tiga. Itu kan maksud loh. Di dalam perjanjian lama Tuhan maha kuasa. Tuhan maha kuasa. Begitu masuk di perjanjian baru Tuhan maha lemah. Itu kan maksud loh. Itu di perjanjian lama. Ya memang. Tapi dalam implementasi radikalisme, oke, ini kita berbicara bukan skala kecil. Kita berbicara mengenai agama. Itu temanya. Kristen apakah agama radikal? Itu. Kalau tidak agama radikal, cari pondasi awalnya. Kristen ini muncul dari apa? Kisi-kisi apa yang membuat dia muncul? Apakah dia kemudian muncul karena diajarkan dulu baru diperangi? Enggak. Tetapi Kristen muncul berasal dari peperangan antara Yesus melawan iblis. Saya ulang lagi. Agama Anda itu berasal dari peperangan antara Yesus melawan iblis. Apakah Yesus kalah dengan iblis? Menang. Kalau begitu, iblisnya kena pelonco. Yesusnya selamat, yang mereka lakukan pembunuhan adalah yang bukan Yesus. Tapi yang namanya penyesat, licik, yang tadinya bukan Yesus, dirubahnya kembali menjadi Yesus. Terjebaklah kalian. Makanya muncul tema pembunuh Yesus, pahlawan atau penjahat. Bingung kalian kan? Kenapa? Itulah intinya. Karena Kristen berdiri dari peperangan. Itu intinya.
Udah gantian, Bang Juma. Ya, Siapa ya. yang bikin tausiah tadi? Bukan tausiah. Bukan cuma tausiah itu. Jadi gini ya, inilah salah menafsirkan. Makanya gini ya, Bang Juma. Yang dimana kedatangan Yesus itu Bang Juma nggak tahu arti dari kedatangannya ke bumi, turun ke bumi. Ini yang membuat salah. Ini yang membuat salah semua. Makanya Yesus itu datang untuk Kepas, dengar kepas, udah nggak usah banyak cakap kok kepas. Sengaja tema ini ku buat kepas karena banyak fitnahan Kristen terhadap Islam. Kemarin aku naikkan tema Islam agama cabul, ku naikkan Kristen agama cabul. Tidak ada yang bisa bantah karena narasi-narasi itu selalu kalian sampaikan kepada Islam. Nah di sini kok malah aku paling banyak oten. Pentolan oten semua sini berkawan aku, mau bom semua, biar dengar mereka semua, sop katul, biar dengar semua. Tapi nggak ada yang berani naik, nontonnya di bawah untuk membuktikan dan jadi dokumentasi. Kalau narasi kalian selama ini mengatakan, oh Islam radikal, Islam, jadi ketampol sama kalian. Bantah yuk, bantah. Yang selama ini kalian dengar dari bapak-bapak gereja, hanya ikut-ikut aja. Ayo buktikan. Kalau kalian tidak bisa membantah narasi atau tema ini, jelas yang radikal siapa? Kalian, bos. Buang kata-kata itu. Aku minta Islam, buang kata itu. Kristen kalian yang jadi pengikut, buang kata-kata itu. Jadi gini, Blender. Kau harus tahu dan kau menyaksikan bahwa banyak gereja ditutup, dirusak, ya. Apakah itu ajaran Islam, Blender? Blender, kau harus buka matamu, Blender, mata hatimu, Blender. Nah, apakah itu kau benarkan itu membubarkan ketika orang beribadah, berdoa kepada Tuhannya? Padahal Tuhan kita beda, Blender. Tuhan kami Tuhan Yesus, Tuhan kalian Allah. Nah, tiba-tiba kalian keberatan kami berdoa sama Tuhan Yesus. Nah, di sini apa yang membuat pikiran kalian ini seburuk ini gitu loh? Masalahnya Tuhanmu nggak ada ngajarin ke gereja. Itu aja. Ada nggak ke gereja ngajarkan? Kamu punya istri, itu istrimu. Kamu punya hak kepada istrimu. Kau mau menggaulinya, itu hakmu. Tapi ketika kau menggauli istrimu di depan umum di tempat kami diam saja, gitu. Ngapain kau ganggu aku? Kan istriku sendiri, gitu. Maksudnya gitu. Itu nggak ke situ. Kok nggak ke situ? Itu Bang Juma. itu logikanya. Bunda panutan muslim kayak gini. Lah itu logikanya, Bung. Nggak Itu bisa logikanya. dianalogikan ke sana. Aduh, Mas. Lah iya, kan kau mengatakan Tuhanku dan Ini Tuhanmu sama. mengenai Padahal yang kami keyakinan sembah adalah Tuhan Bang kami Juma. sendiri. Memang betul. Yang kau tiduri istrimu sendiri. Tapi kau tidur di depan kami, kan itu nggak lucu. Gini loh. Di dalam Apalagi. konstitusi, ya, di dalam konstitusi, hukum dasar negara, undang-undang dasar sudah diatur bebas Negara. beragama. Biar dia Kepada pengacara masuk, Bang memang. Hendy. Biar Tunggu dulu, kita Bang bicara Hendy, undang-undang nanti sama dia. dulu. Soalnya belum tuntas nih sama Bang Juma pencerahan. Nah, kalau Bang Juma nanti tidak cerah, baru Bang Hendy, karena Bang gitu loh. Jadi artinya gini loh, semua ataupun setiap warga negara berhak untuk beribadah, ya kan? Berhak untuk percaya kepada Tuhannya. Nah, ketika kami Kristen berdoa dengan baik, berkumpul, nah tiba-tiba datang teman-teman Bang Juma, aduh gimana cara berpikir, datang padahal nggak diundang, buat rese, tahu nggak Bang Juma, buat rese, buat kegaduhan gitu loh, padahal nggak diundang yang datang itu gitu loh, padahal kita mau berdoa, memuji, Pas, udah kepas. Enak gue dengerin suara lu, udah. Sekarang begini, saudara Kepas, Anda itu kan pengacara, ya kan ya. Ketika berbicara mengenai hak asasi manusia dalam kaidah kebebasan beragama dan keyakinan, kita tahu bahwa agama, keyakinan kita itu adalah hak fundamental yang diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945. Anda tahu itu kan? Negara kita menjamin berdasarkan pasal 28E ayat 1 Undang-Undang 45. Di situ kita umat Islam yang pernah belajar tentang ketatanegaraan
dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk memeluk agama dan berhak beribadah menurut agamanya. Menurut agamanya. Kan begitu. Kita diatur oleh undang-undang kan. Ada hak kita dan ada hak agama lain. Apa hak kita? Hak kita adalah memeluk agama yang kita yakini. Kedua, hak kita adalah beribadah menurut agama kita. Boleh enggak kita beribadah menurut agama orang lain? Boleh enggak? Ada enggak kemudian cakupan Undang-Undang 45 membolehkan itu? Kita boleh menganut agama di mana ketika kita beribadah, kita menggunakan cara ibadah agama lain. Boleh enggak? Tidak. Ada enggak diatur itu? Ada. Boleh beribadah menggunakan cara-cara ibadah agama lain? Boleh? Ada Tidak diatur? boleh. Tidak Tidak boleh. boleh. Sedangkan Kristen ketika beribadah, siapa yang kalian panggil? Allah. Boleh rupanya kayak gitu. Itu aja kalian sudah melanggar. Jangan dulu melebar kemana-mana. Tidak, justru ini dasarnya yang kalian tidak sadari. Hak fundamental dalam setiap kita membahas tentang diri kita sebagai warga negara, yang harus kita dudukan itu undang-undang kita sendiri. Jaminan negara terhadap kita sendiri. Pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang kita itu sendiri. Dalam kaitannya dengan beragama, kita memang punya hak, yaitu bebas memeluk agama apapun dan bebas beribadah menurut agama masing-masing. Bukan melakukan peribadatan menurut agama orang. Ini aja kalian sudah keliru. Secara berjamaah kalian itu salah. Dari awal kalian itu salah. Kalian punya Tuhan, kalian punya agama itu kan Kristen. Kalian punya agama itu kan Katolik, Advent, Pantekosta. Di mana agama kalian itu bukan dibuat di Indonesia. Agama kalian itu bukan lahir di Indonesia. Agama kalian itu lahir di sono. Maka kamu harus beragama, menganut agama berasaskan terhadap sumber agamamu. Jangan kau masuk ke Indonesia mengatasnamakan agama Katolik, agama Aliteng, tapi pada implementasinya kau langgar sendiri undang-undang. Kau bertuhan dengan mencerminkan Tuhan agama yang bukan kamu anut. Itu sudah melanggar. Umat Islam di Indonesia ini begitu sabar. Coba Tuhanmu berdasarkan agamamu siapa? Elohim Yahweh. Elohim Yahweh. Saya kalau lihat orang Kristen beribadah bukan Elohim Yahweh. Yang ada Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Dari mana Kristen mencuri kata Allah ini coba? Artinya pasal 28E ayat 1 Undang-Undang 45 sudah dinodai oleh agama kalian secara lembaga. Kamu sendiri, mulutmu sendiri loh yang berkata Tuhannya Kristen adalah Elohim Yahweh. Terus kalian beribadah di tengah-tengah kami dengarkan kalian ibadah. Harusnya kau panggil Elohim Yahweh yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Tapi apa yang kau panggil? Tuhan Allah Bapa, Tuhan Allah Anak, terpujilah kalian berdua. Itu kan? Ada enggak kemudian dasar-dasar pijakan kalian menggunakan kata Allah itu berdasarkan undang-undang? Ada enggak? Enggak ada. Itulah yang saya katakan Kristen itu seperti kemudian menulis di atas kertas dengan menggunakan apa? Arang. Menggunakan arang. Ketika angin menerpa hilang, ketika kemudian kena hujan hilang, ketika kena air hilang tulisan itu. Tapi kalian selalu merasa korban. Kalian nggak tahu sendi-sendi agama kita itu, Bung, diatur Undang-Undang 39 tahun 1999 ya, tentang hak asasi manusia.
jelas mengatur bahwa kita Islam, Kristen, Hindu, Buddha berhak untuk memeluk agama dan berhak untuk meyakini agama kita masing-masing. Bukan meyakini agama orang, tapi meyakini agama kita masing-masing. Agama kita berasal dari Roma, ya kudu beragama Roma. Jangan kau mengaku Kristen tapi agamamu rasa Arab. Bang Suma, saya tanggapi boleh Bang Suma? Udah enggak ada penyesat ular berbisa kayak kau enggak usah. Jadi itu sudah jelas itu. Asal Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Kita saling menghargai kan? Kita punya hak memeluk agama, kita punya hak untuk melakukan agama kita masing-masing, bukan? Memeluk dan menjalankan agama kita masing-masing, bukan agama orang yang kita anut. Kita ke gereja menggunakan baju koko, menggunakan hijab, menggunakan jilbab, menggunakan mukena. Bukan begitu yang dimaksud menghargai satu agama dengan agama yang lain, Cak Kongkong. Bukan. Ketika kita berdasarkan kepada undang-undang, Kristen mau kemana? Ayo, dudukan perkara undang-undang tentang kebebasan beragama kepada Kristen. Bisa nggak? Comot semua kata gereja Isa Al-Masih itu. Bakar semua, hapuskan, ganti semua Bible yang menggunakan kata Alkitab itu. Hapus semua istilah-istilah Islam yang ada di dalam Bible kalian itu. Kalau kalian mau menegakkan undang-undang kaitannya dengan kebebasan berkeyakinan dan beragama sebagai hak fundamental yang mendasar terhadap insan manusia Indonesia itu sendiri. Kalian ini memang susah diajarin. Kenapa? Antara nawaitu negara kita ini memberikan ruang kepada masyarakat penduduk Indonesia untuk memeluk dan menjalankan agama masing-masing, itu tidak bisa diberlakukan terhadap Aliteng. Kenapa? Karena Aliteng itu sebuah kelompok yang dianut dengan misi amanat agung menyebar dengan cara menyerupai masyarakat mayoritas, baik budaya, bahasa, pakaian, perilaku, sikap, tindak tanduk, dan hubungan emosional. Itu yang dianut agamamu. Paulus mengajarkan teladanilah aku. Paulus mengajarkan kepada orang Yahudi pura-pura jadi Yahudi, kepada orang Roma pura-pura jadi Roma, kepada orang yang taat Taurat pura-pura. Makanya ada prinsip, aku mengutus engkau cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Itu mau dianut oleh Kristen sesuai dengan niatan undang-undang? Tidak bisa. Bagaimana kalian mau menjalankan undang-undang, di sisi lain agamamu disuruh kalian nyamar-nyamar? Gimana caranya? Belum lagi SK2 Menteri, tidak boleh menggunakan atribut-atribut agama lain. Bisa nggak kalian keluar dari sana? Nggak bisa. Jadi tidak selaras memang antara asas-asas kekristenan dengan undang-undang yang ada kalau kita mendudukkan perkara dengan sebenarnya. Cuman negara kita ini kan negara yang adil, mencoba adil terhadap siapapun yang ada di bawah kuasa dan kepemimpinan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Tapi kalau kita ingin mendudukkan, nggak bisa, coy. Biblemu itu nggak bisa, karena Biblemu mengajarkan kalian harus berpura-pura. 1 Filipi 1:18, Yesus diberitakan dengan maksud jujur, dengan maksud mengelabui, dengan maksud berpura-pura. Semangat duplikasi, propasis, berpura-pura, mengelabui, menipu, atau dengan maksud jujur, aku tetap bersuka cita. Tidak bisa. Tidak bisa kitab ini didudukan dengan undang-undang Indonesia, nggak bisa. Indonesia mengajarkan jangan menyerupai agama lain, tetapi kitabmu mengatakan boleh menyerupai agama lain. Ada C1, ada C2, ada C3, ada C4, ada C5, ada C6. Kalau C6 parah lagi, lebih parah lagi. Karena sudah nampak seperti syekh, sudah nampak seperti ulama, penampilannya sudah seperti kiai. Begitu dibuka dadanya, dibedah, yang ada di dalamnya babi dan asu. Susah itu. Karena memang sudah agama dari sananya memang kayak gitu. Begitu saudara Kepas, Anda pengacara tapi kok nol.
Ya, saya tanggapi ya Bang Suma ya. Satu data Apa ya. lagi ini? Aku tutup telinga, aku nggak suka Rames, dengar suara. Rames. Aku dengar suara umat yang mau Kayak gini lah, nggak ada ilmunya lah. Udah Turun, Rames, turunin aja. Turunkan. Gak usah naikkan lagi Rames ya, Momot. Gak usah naikkan lagi Rames. Turunkan. Besok aja, besok setelah dunia kedua baru suruh naik ke sini. Nanti Nggak kalau suka nggak ada, cara diskusinya, nggak suka. nanti kalau nggak ada Bang Juma lu hadapan sama gua beri lu. Itu aja. Nggak suka caranya berdiskusi Bang Handi. Iya betul. Anu kayak ular. Sosok kalem tapi licik. Dia bahas Al-Quran surah At-Taubah. Saya bahas Al-Quran surah At-Taubah. Saya bahas ulangan 13. Saya bahas ulangan 20. Larinya ke Yohanes 8. Kan kucluk. Ya cara ular. Gitu Ular. caranya orang menjebak. Kayak setan yang datang ke Adam itu gitu cara jebaknya. Lanjut. Kenapa nggak bahas Lukas 11:27? Nggak mau dia. Takut. Jadi mengenai perkembangan ini banyak memang ini saudara-saudara Kristen ya diwakili oleh Kepas yang ngerti hukum bahwa mereka merasa selalu disolimi dengan adanya insiden gereja itu. Mereka mengambil tidak secara utuh, mengambil endingnya aja supaya pansos, bersedih supaya orang simpati. Ini tidak balance dalam menginformasikan informasi secara utuh. Membangun rumah ibadah itu ya ini lagi ini jelas satu orang lagi ngomong ini loh, takut. ini lagi ngomong loh ini. Bisa nggak sih Kristen ini punya adab sopan santun sedikit gitu loh? Kalau kau terlanjur iblis makan babi begitu, ya hargailah dirimu dan keluargamu dan agamamu gitu loh. Orang lagi ngomong loh ini. Memang kamu nggak ada itu adab orang tua gitu loh, dia nggak, orang tua nggak ngajarin supaya bersikap sopan. Kalau agamamu nggak ada ajarannya, ya bergurulah sama adabmu di situ loh, adab ketimuran. Kalau agamamu nggak ada yang ngajarkan sopan santun, dia belajar Mana ada adab di lah. Kristen, nggak ada adab. Khotbah di sini. Jadi secara utuh gitu loh Kepas, kalau mau memberitakan secara utuh. Awal ceritanya seperti apa, endingnya seperti apa. Intinya adalah membangun rumah ibadah itu harus ada izin. Tapi fenomena yang berkembang itu ya, pendeta membeli rumah, kemudian pendetanya nggak tinggal di situ, kemudian rumah itu dijadikan tempat transit orang-orang datang beribadah. Kemudian rumah itu dijadikan model seperti gereja. Untuk menghindari listrik kebanyakan pakai supaya kena diskon dari PLN, dipakailah rumah itu untuk bermohon bahwa ini gereja. Datanglah petugas PLN bertanya kepada masyarakat, saya ingin menambah daya gereja. Kagetlah orang-orang sekampung, kok ada gereja? Jadi berawal dong, dari awal sampai akhir begitu. Kalau mau berkisah jangan ambil endingnya saja. Kami tidak boleh beribadah, kami diganggu, kami dirusak. Dan itu juga sudah transparan kok, bahwa Bang Hendy. perusakan siapapun pelakunya itu nggak boleh merusak, gitu loh. Diam dulu Kepas, diam dulu kau. Kau masalah hukum kau nggak kalah dengan saya dek, kau masih belakangan. Iya. Lo diam dulu, lo diam dulu setempat. Saya lo ngomong, belum kelar ya. Baru-baru terakhir ini, gitu ya. Kenapa kamu nggak teriak? Ada masjid di Papua itu dirusak. Satu. Ada juga tanah kosong pembangunan di satu komplek pembangunan masjid dilarang. Bahkan muspidanya setempat yang melarang begitu. Kenapa Kristen nggak teriak? Justru mereka rame-rame, balas gitu loh. Kami Muslim nggak nongol di permukaan, kami dipersekusi biasa aja tuh. Ya kemungkinan besar ya tidak memenuhi syarat ya sudah. Jadi secara utuh dong, ya lihat latar belakangnya. Bagaimana ini di zaman kemerdekaan kita, bagaimana Belanda datang masuk ke Nusantara. Apa yang dia lakukan? Bangun gereja. Apa yang dilakukan terhadap umat Islam yang sedang beribadah? Apa yang dilakukan terhadap nenek moyang kita yang beragama Islam? Masih ingat istilah gold, glory, dan gospel?
Kalian jangan melupakan sejarah dengan menjadi korban ajaran kasih, ajaran kasih. Bagaimana dengan perang salib? Berapa korban jiwa? Nah, inilah yang disebut tadi Bang Juma. Kalian itu pelaku, tapi merasa korban terzolimi. Ini namanya licik ala Belanda gitu. Ya sekali lagi saya ulang ya, siapapun Anda memberitakan, beritakan secara utuh, supaya orang-orang itu tercerahkan. Jangan ada berita provokatif. Ya, jangan ada berita provokatif. Silakan beritakan, boleh saja. Dan saya himbau kepada umat Islam, siapapun di luar sana, ya, merusak itu ya pidana. Serahkan sama penegak hukum. Ya, itu. Nah, mereka juga kan kasihan. Ada sebab akibat. Mereka sudah tersangka. Baik yang di Sukabumi maupun yang di Padang. Gitu loh. Oh, kenapa demikian? Ya ada penyebabnya. Tapi tetap kami sebagai umat Islam menghormati hukum di Republik ini, ya prosedur hukum. Nah inilah akibatnya kan. Nah, untuk itu ya mari kita sebagai umat Islam jaga diri, jaga sikap kita. Apapun itu nggak boleh main hukum sendiri. Serahkan kepada penegak hukum. Itu dari saya, terima kasih. Nah, ini Terang ini, udah selesai belum apa yang nih kamu sampaikan? semuanya nih? Ini Mau angkat saya topik mau apa? nanya saya mau bertanya sama si Zuma aja. Mau ini. buat topik apa yang kamu bahas? Iya sama Zuma lah. Kalau sama Topik kau itu nggak ada apa? apa-apanya. Topik apa? Sama Zuma, sama kamu itu nggak ada apa-apa. Topik apa yang kamu bahas? Iya ketuhanan lah. Di sini kan lintas agama. Iya, topiknya apa yang kau sodorkan di sini? Yang apa yang saya bilang sama kamu, saya mau nanya sama Zuma kok. Topik apa yang kamu mau bawa, yang kau kuasai? Nah, Sesuai ini tema aja nggak? kan- Sesuai tema. Sesuai tema, mau ikut nggak? Oke, sesuai tema ya. Ya, Ya, Zuma dibuka dong mute-nya. Udah kau Ayo, sampaikan lah, dong, kau sampaikan. Zuma. Enggak, Jagal, kau sampaikan tema ini, kau bantah, kau tanggapin silakan. Narasi kau. Iya, Zuma buka dulu mute-nya kok kayak Iya kucing bercakap aja kau, ketemu bercakap aja. ini. Alah. Iya disampaikan Jangan aja buka, sesuai tema. Zuma. Loh, kau ngapain nih kau nih? Nanti didengar udah narasi kau. Brenda, kalau nggak mau diatur, kalau nggak mau diatur, tendang aja ke neraka. Ini room kita kok. Saya mau nanya sama Zuma, alasan dari tema ini, kalau memang Kristen itu agama radikal, dia ngambilnya dari mana dalilnya gitu loh. Itu Wah, saja, di Bible banyak jelaskan banget tolong, itu. gitu. Di Bible banyak Ya, banget. nggak usah banyak. Oke, saya kasih buka satu. mute-nya. Saya Nggak kasih di mau, PB aja nggak deh. ada. Saya kasih di PB aja. Lukas 11. Saya kasih data. Ngapain kamu yang Nggak mau menjawab? denger, kan? Emangnya Zuma nggak Lukas berani 11:27. Lukas 11:27 baca. Saya itu mau diskusi dasar sama Zuma, nyemot. bukan sama kamu, Handi. Lukas 11:27 coba baca. Bagi seterusnya si ini lanjut. Benar ya, silakan. Paham? Paham nggak? Kok Zuma? Kurang mau diskusi sama Zuma, kok kamu yang kepanasan? Ya, halo. Zuma, silakan. Udah Ya. monitor, Bang. Ya, gimana? Ya, nah ini kan Ya. berdasarkan tema ini kan Pertanyaan. Kristen agama. Ya, pertanyaan saya dari tema ini kan Kristen agama radikal. Itu pertanyaan. Itu tanda tanya. Iya, pertanyaan saya, kenapa Kristen disebut radikal kan begitu? Saya jawab. Ya, iya silakan. Oke, baik. Nanti Anda yang menarasikan endingnya penilaian terhadap penjelasan saya akan agama saudara. Kenapa tema ini muncul? Dari sudut pandang saya, dari sumber primer yang ada di dalam kaidah-kaidah kekristenan. Oke, bentar-bentar saya potong dulu. Berarti hanya dari sudut pandang Anda tuh. Ya, Sudut kalau pandang dari saya sudut itu pandang bukan semua orang juga bisa. dari sudut Islam pandang juga agama radikal, sudut pandang gitu yang loh. saya maksud Dia di sini dia bertanya ngoceh dia.
Setelah saya membaca Bibelmu, baru saya punya Ya, sudut terjemah. berarti kan kamu Ya tunggu dulu. Bahwasanya Kristen ini berdiri karena mendapat hadiah dari kuasa gelap untuk menuhankan kepada sosok yang dibunuh secara keji di atas salib. Maka Kristen bermula di situ. Roma 14:9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Kristen berdiri dari hasil radikalisme terhadap sosok yang bernama Yesus Kristus yang kemudian mati secara mengenaskan di atas salib lalu dilantik untuk mereka menjadi Tuhan dan Kristus. Itu dalil. Maka satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang lahir dari pembunuhan hanya agama lu. Oke? iya kau bantah. tunjukkanlah dalilnya. Kalau cuma nyerocos saja semua orang juga bisa. Roma 14 nomor Ya, kau 9. tunjukkan, kau buka lah datanya. Kalau cuma Kisah nyerocos Para saja, Rasul 2 dengan beo aja nomor bisa, Zuma. 36. Dah selesai. Dibuka lah, Bantah. dibuka lah. Kalau Ya, cuma ini kan nyerocos memang doang, ini anjing satu nih. Kalau Kalau cuma ngomong dia ngomong juga, dia nggak mau dengerin. Saya sudah bilang datanya. Dan tidak perlu saya tunjukkan karena di sini bukan sekolah minggu. Saya nggak perlu menunjukkan data karena sekarang sudah canggih. asumsimu enggak. Begitu guru sudah menjelaskan, murid tinggal lihat di buku cetak. Anak-anakku sekalian, termasuk kamu, jaga itu ingusmu sudah keluar itu, lap dulu. Ya, jangan kau lap di bukumu. Ini anak dari kemarin begitu itu kerjamu. Nah, lap lagi di meja temanmu punya. Astagfirullahaladzim. Otak aja enggak benar Ya, cara lap, kau. gitu ya, lap Sok pakai rambut, membela Islam. rambutmu saja, gitu. Nah, sekarang kau buka itu buku cetak yang ada di depanmu. Islam Kau enggak buka paham. Roma 14 nomor 9. Buka. Islam aja kamu enggak Buka. Buka. Kamu pura-pura mau membela Islam gitu loh. Ternyata dia bukan murid saya, dia anak SLB, salah masuk kelas. Pindahkan. Dia di sebelah, muridnya bom itu. Salah sekolah dia. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak SLB kok pindah di kelas saya gimana? Bang Sere, ada yang mau disampaikan? Ya, kenapa? Soalnya gini banyak Mbak, rata-rata mereka ini nggak bawa Bible kalau diskusi. Dibacakan mestinya kan kalau dia siap ready diskusi itu dibacakan, dia ambil, dia buka gitu loh. Ditampilkan. Gimana sih diskusi kayak gitu? Padahal kita sudah bantu loh, penginjilan malah. Beritakanlah Injil. Kita sudah bantu beritakan. Aku di bawah aja yang Bang ya, biar ada ruang dua untuk katanya Bang. Iya Bang. Ya. Ya, Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kata Yesus, bagi mereka yang tidak setuju akan menjadi rajanya, bawalah Ya, kemari. artinya kan Bunlah di ketika depan kita mata. berbicara harus ada data. Kita yang bicara kok suruh orang yang membukakan datanya. Berarti kamu nggak punya Bible di situ monyet. Mestinya kau siap di situ kalau diskusi. Bukan masalah tidak punya Bible-nya, orang yang nyerocos kok Kan disuruh Banyuma orang udah yang baca buka. datanya Kan tadi. lucu. Woi, Itu Banyuma udah nyerocos baca. itu. Banyuma udah baca, kau nggak percaya, kau lah yang buka di situ. Itu Benar hasil nggak bacanya? asumsinya itu hasil asumsinya bukan Makin datanya. babi. Hakim. Udah. Bang Juma udah baca. Kalau kau ready untuk diskusi, ya kau buka. Berarti ini kan di kepalamu itu nggak ada Bible, nggak ada persiapan. Cuma ngerocos saja, orang lagi ngomong, kau bertanya, Bang Juma menjelaskan, tapi kau ngomong. Mana kau ini semua ini kayak gini modelmu? Kalau lu nggak ada punya duit beli Bible, ngomong, saya beliin, tak kirimin ke rumahmu. Untuk itulah Kristus mati. Jadi konsep ketuhananmu itu mati, kematian, pembunuhan. Itu radikal. Lanjut. Untuk itulah Yesus Kristus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Masa kayak gitu-gitu gak bisa dihafal Roma 14:9? Jadi syarat Yesus menjadi Tuhan harus mati dulu. Yang mati ini ya
yang matiin dia, orang lagi ngomong, sebentar ya, tunda dulu ya. Yang matiin dia itu adalah pahlawan atau penjahat. Itu loh. Nah, justru yang matiin dia ini adalah orang-orang yang jahat. Terutama Yudas yang dirasuki oleh iblis, menunjukkan di mana Yesus berada, kan gitu. Eksekutornya adalah tentara Romawi yang dipengaruhi atau kerjasama dengan Kayapas, bukan si Kepas ya, begitu. Nah, pelaku-pelaku ini, itu ya, tindakannya radikal nggak? Orang tidak bersalah kok mau dihabisin kan gitu. Nah, ada sekelompok orang memanfaatkan keadaan ini, dijadikan sarana penebus dosa. Dan kalau tidak ada begini yang terjadi, mereka tidak punya Tuhan. Kan itu masalahnya di sana. Nah, kalau udah saya kayak begini terus terang dan terang benderang, mereka tidak mau menanggapi. Jawabannya hanya satu. Selama ini ke Banjuma apa itu? Itu nubuatan Banjuma. Itu doang jawabannya, nubuatan. Nubuatan aja jawabannya. Topiknya di sini ada tanda tanya. Ya, kalau ada tanda tanya begitu, karena topik ini tidak muat kata banyak, mestinya dia selektif, jeli. Nah, di sebelum Kristen, apakah? Karena ini tanda tanya, berarti di belakangnya apakah, atau kenapa, atau mengapa? Ya, apakah Kristen agama radikal? Ya, datanglah masuk di sini menjelaskan, oh bukan, kami ajaran kasih, buktinya ini loh, gitu loh. Itu baru diskusi namanya. Ini sudah ada pertanyaan, dia yang bertanya. Jadi kalau nggak siap diskusi nggak usah naik, memalukan coy. Ngerocos saja kerjaanmu itu. Memang kau harus cocok berhadapan dengan blender. Blender memang harus hadapi orang-orang kayak gini. Karena blender ini udah kebal dengan kayak ginian pengalaman. Bahkan blender itu bisa buat data sendiri yang tidak bisa kau temukan dimanapun. Nah, ini lagi nih, silakan disambut ini. Mudah-mudahan punya persiapan nih. Silakan. Kenapa kalian ini ribut-ribut terus? Kau maling. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Langsung topiknya aja Bang, silakan. Kristen agama yang benar, ya betul itu, tidak salah. Oh, ada mana benarnya? Salah baca dia. Loh, itu kamu tulis di atas, gimana kamu ini kok aneh aja kalian ini. Coba kamu pakai, bentar lu Bunda. Coba kamu pakai data di Bible kalau Kristen itu agama yang benar. Coba data apa yang dipakai? Silakan, kita tunggu, monggo. Kamu kok enggak cerdas betul kamu ini. Aduh. Aku tuh mau diskusi dengan orang-orang agak cerdas. Kalau congor malas. Ya silakan Anda. Mau nggak kamu aku tanya? Dengerin dulu. Kamu kan klaim ini Kristen agama yang benar. Nah, silakan pakai data. Data di mana Kristen agama yang benar? Silakan. Waduh, banyak. Kristen ya, itu silakan. Kasih. Gimana sih Apa? Kristen itu agama kasih. Tertulis di mana? Mengasihi. Oh, banyak. Satu-satu. Mutumu. Mintalah berkat bagi orang yang menganiaya kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Itu coba bisa diimplementasikan itu dalam kehidupan Banjuma, silakan. Aduh, kamu kok congor. Jadi ini kalau hanya tertulis, apapun bisa tertulis, tapi prakteknya tidak semua orang bisa lakukan. Terus saya lebih mantap. Mau nggak? Kalau di Kristen, di mana Kristen pernah menyebar meninggalkan Roma dengan cara damai? Di mana Kristen sampai ke Indonesia itu gimana jalan ceritanya? Ayo, ini pertanyaan sederhana aja, pertanyaan sederhana kepada saudara. Kakek nenekmu itu
memeluk agama Kristen itu sejarahnya gimana? Coba. Coba sejarahnya keturunanmu, keturunan kakekmu sampai bisa memeluk agama penjajah itu gimana ceritanya? Supaya kami tahu ajaran kasih Kristen itu betul, tidak hanya teori di atas. Oke. Kau diam dulu. Coba. Saya jelaskan sama kamu ya. Siap, Kristen siap, itu dibawa oleh negara yang mayoritas orangnya cerdas, Bang. Enggak, saya tanya Justru Muslim kakek ini nenekmu, dibawa negara yang enggak cerdas. Nah, kakek nenekmu itu sampai dia bisa seagama dengan penjajah itu sejarahnya gimana? Ya. Nenekmu dulu kan itu animisme, penduduk asli Indonesia ini kan animisme. Dengar dulu. Nah, dia masuk agama Kristen itu ceritanya gimana pertama kali, coba? Dengar ya, Saya ingin tahu. kasih tahu kamu ya. Ketika bangsa Portugis dan bangsa Belanda mendarat di Indonesia, selain kakekmu? dia datang mencari rempah-rempah, Ya, mereka kakekmu datang ngapain? membawa kecerdasan. Coba bayangkan. Udah turunkan ini penyesat. Katanya Belanda datang membawa kecerdasan. Tengoklah dia mutar balikkan kayak Paulus kan. Kayak Paulus. Iblis datang menyesatkan, dibilangnya yang datang adalah Yesus katanya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi dia kayak Paulus yang datang kepadanya penyesat, tapi diajarkan yang datang kepadanya adalah apa? Yesus Kristus. Aduh, mirip. Belanda datang menjajah, dibilang datang bawa kecerdasan. Betul-betul oten. Gak ada yang sehat. Pendukung penjajah dia. Iya, datang membawa kecerdasan katanya. Ditanya baik-baik. Kan pertanyaan Banyuma bagus banget loh itu. Kalau saya ditanya, Andi, kenapa kau beragama Islam? Kenapa nenek moyangmu beragama Islam? Bukankah sebelum masuk Islam itu nenek moyang kita aliran kepercayaan, animisme? Nah, saya bisa jawab. Gampang jawabnya. Karena para pedagang atau penyebar Islam yang datang melalui Gujarat, Persia masuk ke Nusantara itu, mereka pertama berdagang secara adil, berdakwah. Waktu sholat dia sholat. Nenek moyang saya bertanya kepada dia, agama apa ini kok bagus, bisa beratur? Ya mulailah nenek moyang saya teratur, terinspirasi dan memeluk Islam di situ. Nah, kalau dia, kenapa nenek moyangmu sama dengan agamanya penjajah? Bagaimana ceritanya? Ada pembauran di sana. Jawabannya apa, Bang Imam? Mau tahu jawabannya? Iya. Ya karena nenek moyangnya waktu itu dijadiin jongos Belanda. Jadi mata-mata Belanda. Diberi kehidupan yang enak. Mana si Pitung? Neneknya ada sembunyi di sana. Nah, hari Minggu dia berdamai sama-sama ke gereja. Hari Senin dia mundur menjadi mata-mata. Begitu kira-kira jawabannya. Iya. Jadi neneknya belajar kepada yang mencerdaskan. Aku mau urusan sama ini dulu, Jagal. Buka mulut. Hat, tuh. Udah masuk mulut. Udah, kau simpan dalam dia. Udah masuk mulut dah, telan lah itu. Jadi hotel-hotel ini banyak lah di rumah mayat itu, makanya dibilang ada kawan aku kerja di rumah mayat. Ini kenapa lah orang Kristen ini setiap mayatnya kok diangkat kepalanya ringan kali katanya. Kenapa? Dibanding-bandingkan dengan Islam. Kalau Islam agak berat. Ini kok pakai jari aja. Nanya sama dokter, dok, tolong dibedah nih dok, kenapa Kristen ini kok ringan kali kepalanya? Ada nggak isi kepalanya itu, kata dokter? Ada nggak? Nggak tahu, nggak berani dokter. Jadi hotel itu ada nggak isi kepala? Nggak ada rupanya isi kepalanya. Jadi udah tahu lah ya kalau ringan-ringan nggak ada isi kepala teman-teman ya. Cuman mau diskusi sama mereka, isi kepalanya nggak ada.
Ditanya lah. Kalau kalian ada punya kerja, kawan-kawan nih, kerja di rumah sakit penjaga mayat, tanyalah. Kalau yang Kristen-Kristen pasti ringan kali kepalanya. Ringan kali. Dia angkat pakai jari satu aja angkatnya bisa. Nggak ada isi kepalanya rupanya. Memang mereka ini loh Bang Blender, teman-teman semua di sini, mereka nggak ngerti, mereka sebenarnya ngerti sejarah tapi dia belokkan sejarah. Karena apa? Ya karena ditiban dengan ajaran kasih yang tidak bisa dipraktekkan di zaman sekarang. Tadi kan dia bawa, kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Ini bagaimana prakteknya ya? Coba Anda bisa praktek nggak bagaimana cara mengasihi musuh dan mendoakan musuh? Ini gimana prakteknya kira-kira sekarang ini? Ada yang bisa praktekkan nggak tuh? Bisa? Anda bisa. Ya nggak bisa. Musuh itu jangan dikasihi, dilawan. Tentu dengan terukur, ada SOP-nya. Begitulah perang dalam Islam. Yang surat At-Taubah tadi ada SOP-nya. Ajaran kasih lagi. Jangan lupakan sejarah coy. Ayolah, akui aja. Sebelum Belanda masuk di Nusantara, itu banyak sekali terkenal kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Ada, masih ingat kerajaan Perlak apa Perlak ya? Perlak di Aceh abad 9 Masehi. Perlak. Ya, Perlak. Gitu ya. Ada juga Samudra apa ya? Pasai, Samudra Pasai masih ingat? Ya, Samudra Pasai. Kerajaan-kerajaan Islam damai waktu itu. Datang Belanda porak-poranda. Waktu itu belum ada Kristen loh itu. Sudah ada Kristen nggak di zaman itu? Belum ada. Belum, damai aja kan Bang? Damai. Belanda datang dengan kecerdasan katanya. Auzubillah bin Zalik. Apa ini coba orang kayak gini? Ya, 350 tahun coy Belanda. Menjajah ya? Enggak menjajah dia. Dia datang dengan kasih sayang. Enggak, giliran misionaris kan, giliran mereka misionaris. Oh, Isa Al-Masih dan Yesus itu sama katanya, ya kan? Giliran misionaris. Giliran diskusi sama di sini, Isa Al-Masih oh beda. Nah, itulah curang itu. Giliran misionaris, oh sama Isa Al-Masih itu sama kayak kita, Tuhan kita juga sama itu, Nabi Isa Al-Masih itu katanya. Giliran diskusi sama kita sama nggak? Oh enak aja kok sama-samakan katanya, kan kurang ajar. Cara-cara licik kalau kayak gitu. Nggak tahu kayak mana ajaran kasih. Semboyan aja lah itu ajaran kasih itu, semboyan. Kami di Sulawesi Selatan ya. Nah, ini anak Sulawesi Selatan harus tahu bagaimana Kesultanan Goa, kerajaan Islam. 1300 Masehi coy. 1300 Masehi. Itu nenek moyang saya berasal dari situ. Sama dengan nenek moyangnya Banyuma. Nenek moyang saya berasal dari situ. Di Kesultanan Goa. Bunda Rama juga termasuk. 1300 Masehi coy. Damai tenteram. Datang Belanda. Korban 40.000 jiwa itu. Nenek moyang saya ada di situ. Lihatlah kuburannya. Berapa ribu jiwa di sana itu umat Muslim. Siapa yang melakukan itu? Agama apa yang melakukan itu? Woi, Oten, jangan lupakan sejarah, woi. Ajaran kasih, kecerdasan. Kamu beraktivitas. Sorry. Lanjut Bang Adi. Mau asar di sini. Ajaran kasih, kecerdasan. Ada aja. Ya karena akibat nggak ada ikut berjuang ya Bang ya. Harus suka hati ya. Majnun. Ya, Islam Kristen. Kristen. Oh.
Gimana tema udah baca? Sudah. Apa tanggapanmu? Cuman saya bingung mengartikan agama radikal ini apa maksudnya. Kamu menganggap agama Islam apa? Saya nggak tahu kalau Islam, masalah Islam. Perasaannya betul lah. Cuman kalau cerita Majapahit saya tahu runtuhnya Majapahit dulu karena perang saudara, masuknya Islam. Coba ceritakan Majapahit kalau tahu. Ya perang saudara karena masuknya agama Islam. Yang mana ya, saudara apa? Coba ceritakan. Ya saudara itu ya sama-sama sebangsa. Antara apa dan apa? Ya antara yang merebut kekuasaan sama yang mempertahankan kekuasaan. Siapa yang mendirikan kerajaan Majapahit? Orang Hindu Buddha. Tahun berapa? Aduh, kalau itu harus buka buku sejarah kita. Hindu Buddha. Katanya tahu. Katanya tahu. Astaga. Anda kenal Raden Wijaya? Nggak kenal saya. Katanya tahu kerajaan Majapahit. Ya Raden baca Wijaya buku. nggak kenal. Kan sekolah baca buku. Ya udahlah, lu tidur sana. Sok tahu lu, Oke, ketika bos. tahu. Yo, kalau gitu Woi, tidur dulu ya. Saya tanya lagi. Anda kenal Raden Wijaya tahun berapa itu? Nggak layak bicara dengan kamu, kayaknya bahaya dengan kamu bicara. Ya udah lu tidur sana. Sok tahu kerajaan Majapahit, nggak kenal siapa Raden Wijaya. Woi, ciluk. Belajar lagi soal sejarah, kembali ke SD. PD kali dia naik. PD kali nggak tahu sejarah tapi menjelaskan. Aduh, Buddha Hindu pula itu. Buddha kapan berdirinya? Oten, makanya kosong isi kepalanya. Itulah dia. Kosong, betul. Isi kepala kosong. Suka hati orang dia aja ngomongnya. Entah dari mana. Nah itulah banyak kali nyanyi. Kerajaan Majapahit itu disitulah mulai muncul namanya Sumpah Palapa. Anak SD tahu itu loh, masa aku kalah sama anak gua. Ada Hayam Wuruk, Gajah Mada, dan seterusnya itu. Apa sih ini anak ini? Kocok juga. Menguasai giliran ditanya nggak ngerti. Iya memang nggak ada lah bang betul isi kepala oten ini betul ya. Memang terbalik-balik lah hidup nih. Ditanya jelaskan data jelaskan. Terbalik-balik. Apa lah oten ini nggak ada pintarnya kalian. Makan hati memang ngadepin kalian ini memang. Jadi jangan lagi lah kalian ya Kristen ya. Ketika kalian tidak bisa membantah loh. Tema ini kemarin Kristen cabul buat tema. Nggak ada kalian bisa membantah. Jadi jangan kalian bernarasi lagi Islam itu agama cabul ya. Jangan. Taunya kami dari mana datang. Kalau perkara intoleransi, Kristen lebih intoleransi lagi daripada Islam. Tahu internal Kristen aku tahu kali lah. Lebih mau kalian bertetangga dengan Islam daripada Kristen. Betul itu. Lebih mau. Kenapa? Internal Kristen itu saling menghina, saling mengejek. Lebih mau kalian bertetangga sama Islam. Tapi kadang-kadang kalian itu sok nggak mau kalah dengan Islam. Itulah penyakit kalian. Nggak mau kalah, tetap kalian merasa lebih benar daripada kami. Bertahan seolah-olah ini, tapi enggak ya sebenarnya. Udah tahu ya kami kayak kalian kayak mana. Bisa senang kalian. Yang banyak membantu itu dari pihak Islam. Mana ada? Kemarin lagi banyak kali di Medan ketahuan. Hati-hati teman-temannya. Yang bercadar meminta-minta mengemis. Kristen ketahuan tuh enggak? Medan banyak tuh loh. Pakai cadar loh. Coba gak apa kayak gini. Hah? Menggunakan cadar tapi meminta Kristen tengok dibuka ke cadar. Ada salibnya. Wah parah di Medan udah mulai banyak loh. Entah mungkin di kota-kota lain ya. Perhatikan ya. Yang bercadar-cadar itu Kristen tuh. Perhatikan. Mulai banyak nyamar-nyamar. Itulah jahatnya kalian tuh. Ya kalau nggak nyamar ya nggak laku lah. Iya. Menggunakan Lihat aja terjemahan LAI itu. Nyamar nggak tuh? Artinya apa?
LAI Benar, ya itulah. benar. Terjemahan LAI itu hilang wajah Kristen aslinya itu. Iya benar. Sampulnya Bible dari dibawa oleh Belanda, Biblos diganti menjadi Alkitab. Hilang kan wajahnya? Benar. Hilang. Tadinya Theos diganti menjadi Allah, hilang. Tadinya Apostolos diganti menjadi Rasul, hilang jati dirinya. Ingin ke Islam-Islaman. Benar. Katanya kecerdasan. Apaan kecerdasan kayak gitu? Benar. Makanya memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Momentum buat umat Islam, baik di luar sana juga, bahwa kemerdekaan itu bukan hanya slogan merdeka, tapi merdeka dalam segala hal. Merdeka dengan bertanggung jawab, bukan merdeka dengan kebablasan. Apa itu? Sebagai umat Islam, kita harus merdeka dari segala keterpurukan. Kita harus merdeka dari miskin ilmu. Kita harus merdeka dari miskin iman. Itu kenapa ya kita sudah merdeka, bisa beribadah tanpa ada Belanda lagi mengganggu kita beribadah. Merdeka dari segala bentuk penjajahan, merdeka dari segala bentuk intimidasi, merdeka dari segala bentuk kristenisasi. Gitulah, kita hadapi mereka dengan ilmu. Jadi saya sarankan juga kalian yang baru sering naik di sini, merdekalah dari segala bentuk doktrin yang merusak akal sehat. Itu intinya di sana. Bagaimana cara merdeka dari doktrin yang merusak akal sehat? Ya belajar. Tempatnya banyak di sini medannya begitu. Kita ajarkan Anda bahwa ya akal itu harus difungsikan. Tidak boleh akal itu bertentangan dengan iman. Merdeka juga di situ. Ini ada orang merdeka naik nih, silakan coba. Dia merdeka nggak nih? Blender, silakan disambut. Penyebar, Anda typing yang sering geruduk, tolonglah bijak dulu dalam memahami sesuatu ya. Tolong jangan korban-korban doktrin mengikuti bapak-bapak pendeta. Tolong Anda sebelum menyampaikan sesuatu itu bijak dulu, pahami dulu. Jangan ujaran kebencian, ajaran kasih-kasih. Coba mana kasihmu itu? Kalau memang kau menjalankan kasih, pahami dulu apa yang terjadi sebelum Anda membuat statement. Geruduk. Enak aja kau ngomong. Tahu nggak kau penyebabnya itu geruduk? Hah? Penyebar? Hei. Kenapa? Enggak, kau mengatakan geruduk. Kau tahu nggak apa yang terjadi sehingga kau buat statement kayak itu? Mana ajaran kasih kau? Mana ajaran kasih kau? Coba jelaskan ajaran kasih itu apa sih? Gimana sih ajaran kasih? Coba kau jelaskan dulu. Ajaran kasih kayak mana? Coba kau jelaskan ajaran kasih kayak mana? Ya kan yang di Sukabumi digeruduk, yang di... Aku tanya ajaran kasih kayak mana? Bagaimana kau menjalankan ajaran kasih itu kayak mana? Coba kau jelaskan. Iya. Oh, jadi ajaran kasih itu kami nggak mau membalas. Hah? Hanya sebut itu aja? Ajaran kasih nggak mau membalas? Hah?